Masuk, kedengeran Mas. Oke, oke. Oke, kita udah masuk ke jam 13.10. Mungkin akan langsung kita mulai aja ya kelasnya sambil kita nunggu teman yang lain join juga. Kita sambil mulai. Sebelumnya, selamat datang hari ini di SEO 101 Learning Community yang diadakan oleh Kurasi Konten. Pada hari ini kita sudah masuk ke dalam sesi kedua untuk SEO 101, di mana di minggu lalu kita mendapatkan materi tentang basic-basic SEO dari Jen Mita, dari teman saya. Lalu untuk materi hari ini, kurang lebih topik keseluruhannya akan mencakup mengenai bagaimana sih cara membuat SEO itu betul-betul works untuk website yang sedang kita jalankan. Untuk beberapa bahasanya hari ini, kita akan membahas terkait dengan all about keywords. Untuk bagian pertama, kita akan membahas apa itu keyword, mengapa keyword itu menjadi penting di dalam dunia SEO ini. Lalu kita juga akan membagi beberapa kategori dari keyword tersebut. Selanjutnya nanti akan ada part kedua, kita akan membahas mengenai on-page website. Hal itu mencakup URL structure, title serta meta description, lalu ada juga namanya headings, serta nanti kita akan masuk ke bagian internal linking. Kemudian di part ketiga, kita akan sedikit mencoba praktis lah dari sisi research keyword, bagaimana sih yang baik menurut SEO, dan bagaimana membuatnya agar bisa bekerja untuk website kita. Langsung aja, untuk bagian pertama, kita masuk dulu ke all about keywords. Pertama, apa itu keyword? Mungkin di beberapa orang yang join di kelas hari ini ada yang sudah paham apa itu keyword, atau mungkin masih ada yang benar-benar masih baru dalam dunia SEO ini. Mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk keyword itu sendiri, secara spesifik, itu keyword merupakan sebuah kombinasi, entah itu satu kata, dua kata, tiga kata, atau lebih, yang digunakan oleh user, oleh orang-orang yang biasanya menggunakan search engine seperti Google. Itu keyword adalah kata-kata yang mereka atau bahkan kita sendiri mengetikkan di Google, di pencarian Google setiap harinya. Keyword di sini itu lebih ke arah intensi dari user atau si pencari itu dalam menemukan sebuah jawaban atau kebutuhan informasi dari topik-topik yang spesifik. Lalu, mengapa sih keyword itu menjadi penting untuk kita pahami sebagai pebisnis atau pemilik website? Keyword itu menjadi penting karena dari sisi keyword, itu adalah unsur-unsur yang paling penting jika kita memiliki sebuah website. Mengapa? Karena keyword di sini adalah kata-kata atau topik atau kata kunci bisa dibilang yang memang menghubungkan si user, si pencari sebuah informasi dengan kita pemilik bisnis. Misalnya, kita memiliki sebuah website e-commerce kecil, let's say. Kita menjual bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan fashion. Nah, dari si pencari ini misalnya dia menggunakan keyword atau kata kunci beli bahan bangunan. Dari kata kunci tersebut, nantinya akan ada kemungkinan website kita akan muncul jika kita memang menargetkan kata kunci yang serupa atau bisa dinilai sama dengan yang user gunakan dalam pencarian. Itulah mengapa keyword menjadi penting, karena jika kita tidak menyadari atau mentargetkan keyword tersebut dari awal kita mulai bisnis atau mulai website kita, besar kemungkinan justru website atau bisnis kita akan sulit atau bahkan tidak bisa ditemukan oleh target audiens atau user kita di Google. Selain itu, penggunaan keyword juga harus dilakukan secara benar dan terstruktur. Karena penggunaan keyword yang katakanlah asal atau seadanya mungkin oleh orang-orang yang kurang mengerti SEO. Misalnya dia mempunyai website bisnis penyedia jasa IT, namun dia belum mengerti nih apa pentingnya penggunaan keyword di website dia.
ada kemungkinan meskipun servis yang ditawarkan bagus, produknya bagus, tapi besar kemungkinan website dia masih akan sulit atau bahkan tidak bisa ditemukan di hasil pencarian Google karena penggunaan keyword yang belum tepat atau konten-kontennya secara strukturnya belum benar di websitenya. Jadi mengapa sekali lagi keyword itu penting? Intinya adalah agar website kita bisa ditemukan untuk keyword atau kata kunci tertentu yang memang jadi target bisnis dari website yang kita jalankan. Selanjutnya kita masuk ke kategori-kategori keyword. Sebenarnya dari berbagai sumber untuk kategori keyword ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya dari sumber yang satu dia membaginya menjadi 4 atau bahkan ada yang membaginya hampir menjadi 10. Namun secara garis besar kalau menurut saya, sepengetahuan saya, inti dari pengguna keyword itu bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Nah, 3 kategori ini dibaginya berdasarkan apa? Kalau buat saya yang paling mudah itu adalah berdasarkan intensi dari sang pencari di Google atau user, target user kita, audiens kita. Yang pertama, di sini agak terbalik. Yang pertama itu ada informasional. Informasional ini apa? Dia adalah keyword-keyword yang digunakan pada saat awareness phase. Jadi pada saat fase si user masih mencari awareness tentang suatu topik atau informasi yang ingin dia ketahui. Jadi pada titik ini si user baru memiliki sebuah masalah dan dia sedang mencari solusi akan masalah dia itu sendiri. Jadi sampai di titik ini tuh si user belum tahu dia butuhnya apa. Dia hanya tahu solusi, dia hanya tahu dia punya masalah apa. Oke, dia mau mencari solusinya. Misalnya di era pandemi seperti ini, dia sedang mencari produk masker untuk didistribusikan ke karyawan kantornya. Nah, itu kan dia belum secara spesifik. Dia hanya ingin mencari solusi brand mana yang bisa dia gunakan sebagai distributor untuk maskernya yang akan digunakan. Sampai ke tahap itu dia masih belum tahu mana saja brand masker yang bagus. Itu disebut biasanya, saya sebutnya sebagai kategori informasional, di mana user masih mencari awareness akan suatu masalah atau solusi yang ingin dia selesaikan. Selanjutnya, setelah awareness itu terpenuhi, setelah dia tahu solusi apa yang dibutuhkan, masker, lalu nanti dia akan masuk ke kategori keyword yang selanjutnya, yang mana itu adalah navigational keyword. Di sini sudah masuk ke fase consideration. Consideration itu maksudnya adalah dia sudah tahu nih solusi apa yang harus dia cari. Dia sudah memiliki ide besarnya dia sudah tahu. Seperti yang tadi, ide besarnya adalah dia membutuhkan masker. Nah, dari kebutuhan masker itu, tentu saja dia akan mulai mengerucutkan lagi untuk topik pencariannya, untuk keyword pencariannya. Karena dia sudah lebih spesifik membutuhkan suatu masker yang entah lebih bagus, lebih murah, atau dengan berbagai kriteria yang ada di dalam kepalanya. Lalu dalam fase consideration atau navigational keyword ini, dia akan menggunakan keyword-keyword yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan produk atau service atau brand sekalipun yang memang dia cari. Kalau dilihat dari case yang tadi, dia saat mencari masker, saat masuk ke navigasional, dia akan lebih spesifik. Mungkin dia akan mencari dengan keyword seperti masker terbaik di Jakarta atau masker murah Jakarta. Itu kan sudah lebih spesifik dari yang sebelumnya hanya mungkin dia hanya mencari beli masker atau jual masker. Karena dia sudah memasukkan untuk daerah cakupan dan mungkin ada kriteria lain, masker murah misalnya. Itu sudah masuknya ke navigasional atau consideration phase. Kemudian setelah fase yang kedua itu dilalui, dia tentu saja akan mencatat beberapa hasil yang sudah ditemukannya berdasarkan pencarian di navigasional ini. Misalnya
Dari hasil mencari dengan keyword masker murah, dia mendapatkan brand A, brand B, dan brand C. Nah, setelah itu, nanti dia akan masuk ke tahapan terakhir atau yang biasa kita sebut dengan kategori transaksional. Di sini sudah masuk ke fase conversion, di mana ini adalah fase yang bisa dibilang paling penting atau paling vital bagi pebisnis atau pemilik website. Karena dari keyword-keyword inilah yang nantinya kebanyakan kemungkinan akan terjadi conversion di website atau bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi untuk penjelasan transaksional ini, saat user telah memilih suatu brand, misalnya brand A tadi, lalu dia akan mengerucutkan keyword terkait dengan brand A, misalnya masker kesehatan Jakarta, dia sudah menemukan satu brand. Nah, nanti dia akan mencari dengan keyword brand tersebut, misalnya jual masker brand A termurah di Jakarta. Nah, itu kan jatuhnya sudah sangat-sangat spesifik dan memang dia sudah tahu dia memang ingin beli masker brand A dan untuk wilayahnya juga sudah sangat spesifik di area Jakarta. Nah, dari sisi itu nanti dia akan kemungkinan bisa menghasilkan conversion di website atau bisnis yang sedang kita jalankan. Itulah kenapa dari ketiga fase ini memang yang paling riskan atau paling vital untuk kita optimasi sebenarnya memang dari sisi keyword transaksional atau di fase conversion. Karena meskipun keyword-keyword yang masuk ke dalam kategori ini tidak terlalu banyak jumlah pencarinya, namun posibilitas dari si keyword ini untuk mendapatkan conversion pada akhirnya memang lebih besar dari dua kategori sebelumnya, baik itu yang informasional maupun navigasional. Mungkin dari sedikit penjelasan saya di awal tadi, untuk keseluruhan keyword, dari part 1 ini mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan terlebih dahulu, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dulu untuk bagian keyword. Boleh langsung open mic atau di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Mau tanya dong. Iya, Mas Safi ya. Ya. Jadi sebenarnya harusnya akan lebih baik langsung kan soalnya kalau bisnis ini kan lebih dari sisi targetnya adalah penjualannya. Iya, misal kayak gitu. Nah, sedangkan brand kita belum tahu nih, orang belum banyak yang tahu. Jadi apakah kita langsung targetkan dengan conversion keyword atau memang kita mulai dulu nih, misalkan kita dikasih term, misalkan 1-3 bulan kita lebih awareness, lebih dulu mencari awarenessnya dulu nih. Nah, kayak gitu sih, apakah memang langsung bisa kita targetkan conversion kayak gitu atau memang harusnya kita awarenessnya dulu sih, gitu aja. Thank you. Oke. Thank you Mas Afif. Pertanyaannya saya coba jawab ya. Jadi mungkin kalau case-nya di sini bisnis yang kita jalankan atau sedang kita kelola itu adalah sebuah brand baru atau sebuah website baru, memang mau tidak mau kita harus jalannya dari si informasional terlebih dahulu, yang mana ini adalah kebanyakan keywordnya adalah keyword untuk bagian artikel atau di bagian blog. Jadi let's say kita dikasih timeline nih 3 bulan awal untuk sebuah website atau brand baru. Jadi mungkin di 2 bulan pertama ini kita benar-benar fokus untuk mengejar keyword-keyword informasional. Kita perbanyak di bagian blog atau artikel. Dengan catatan semua artikel itu kita lakukan keyword research terlebih dahulu. Itu biasanya saya menyebutnya dengan istilah topical authority. Jadi untuk beberapa brand baru atau website baru, cara paling ampuh kalau menurut saya, cara di awal kita start itu kita memang harus mulainya geraknya dari si artikel. Namun untuk keywordnya sendiri nggak bisa sembarangan juga. Jadi kita harus
dari topical authority ini kita harus misalnya website kita bergeraknya di bidang penyedia jasa IT, let's say. Nah, dari misalnya kan jasa IT itu ada banyak ya, ada mungkin IT helpdesk atau software IT. Nah, dari berbagai bidang atau topik itu, kita harus memiliki setidaknya masing-masing beberapa keyword yang memang masuk ke topik-topik jasa IT tersebut. Dari situ, nanti kita buat artikel dengan keyword terkait. Lalu dari setiap artikel itu, nanti mungkin itu bakal lebih ke arah copywriting untuk artikelnya. Jadi selain kita memberikan informasional, tapi juga nantinya akan kita arahkan pelan-pelan menjadi navigasional ke arah product page. Lalu dari product page itu nanti untuk copywritingnya lagi akan kita optimasi agar bisa menjadi conversion phase atau fase yang ketiga transaksional. Jadi memang kalau dalam waktu 3 bulan itu lebih efektif 2 bulan pertama itu kita benar-benar apa ya namanya istilahnya itu kita benar-benar menguasai lah topik secara topikal authority itu. Jadi secara bisnis kita di industri apa kita harus bisa benar-benar mengambil trust dari orang dulu, dari audiens yang memang kita targetkan dulu. Nanti di bulan ketiga baru pelan-pelan mulai kita arahkan copywritingnya atau bahkan mulai kita targetkan keyword-keyword yang sifatnya navigasional atau bahkan langsung ke transaksional. Mungkin seperti itu sih Mas Afif ya tadi. Oke. Kalau itu tuh untuk website brand yang ngejual produk. Tapi kalau untuk website, sedangkan untuk website kayak portal media online yang startup kecil-kecil kayak itu gimana? Oh, startup. Online media sih. Online. Oke. Berarti memang targetnya traffic kalau online media gitu ya biasanya? Ya, betul. Kalau traffic itu sebenarnya bisa juga pakai topical authority. Jadi istilahnya kita misalnya di bulan pertama atau di 2 minggu pertama kita menargetkan satu topik besar. Misalnya dalam pembahasan penanggulangan pandemi misalnya yang sedang hangat. Dari 2 minggu itu kita benar-benar lakukan research keyword yang terkait seputar dengan topik itu, seperti tips bekerja selama pandemi atau tips bekerja dari rumah atau bepergian yang aman selama pandemi. Jadi benar-benar untuk topik itu mau user atau target audiens kita mencari apapun yang berkaitan dengan topik itu, ada kemungkinannya nanti dari website kita itu akan bisa compete di situ. Jadi memang kalau untuk website media gitu kan kemungkinan ya, kalau setahu saya dia perharinya memang bisa provide jumlah artikelnya dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Jadi seharusnya sih lebih mudah harusnya kalau memang ingin menargetkan secara topical authority yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi memang jangan langsung kita mau hajar ke keyword-keyword yang pencarinya search volume-nya banyak nih kalau untuk website baru ya. Jadi memang kita per topik per bagian dulu. Jadi si Google nih tahu, oh dia membahas topik ini tuh lengkap nih, untuk bahas ini dia ada, ini dia ada. Nanti akan pelan-pelan kita dipercaya atau dikasih trust dari Google dan user kalau memang kita istilahnya memiliki otoritas dari topik tersebut. Lalu setelah itu baru kita masuk ke topik-topik yang lain. Seperti itu, Mas Afif. Oke deh, thank you. Oke, thank you. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Mentari ya. Sheet keywords. Oke, dari Mbak Mentari, sheet keyword di sini mungkin maksudnya keyword utama ya, main keyword ya. Kalau setahu saya, jadi dalam sebuah proses pencarian keyword itu, misalnya kita menggunakan kategori informasional atau keyword-keyword yang kita biasa gunakan untuk artikel. Biasanya ada namanya main keyword dan keyword-keyword turunan. Misalnya main keywordnya itu adalah belajar SEO.
Itu main keyword. Nah, biasanya dari keyword tersebut nanti bisa kita kembangkan lagi untuk potensinya dari sisi keyword turunannya. Keyword turunannya ini bisa berupa seperti belajar SEO dengan mudah, belajar SEO online, belajar SEO gratis. Nah, mungkin dari sisi itu, balik lagi ke yang tadi seperti saya jelaskan ke Mas Hafif, memang trennya sekarang itu untuk keyword, kita lebih lebih disarankan untuk memfokuskan terlebih dahulu ke satu topik atau satu main keyword. Dari main keyword itu kita cari untuk seluruh turunannya dan kita targetkan dari masing-masing itu, baru kita optimasi untuk artikelnya. Jadi misalnya orang mencari keyword belajar SEO, nanti kan kemungkinannya banyak tuh, apakah dia mencari yang murah atau mencari yang cepat atau dia mencari yang di daerah mana. Nanti dari semua keyword yang dia cari, uh, bagusnya sih kita provide semuanya. Jadi si Google pun nanti akan memberikan kita trust atau authority yang lebih karena kita menyediakan informasi terkait belajar SEO dari banyak keyword turunannya. Seperti itu, Mbak Mentari. Makasih Kak. Ya, oke. Ada lagi mungkin dari yang lain terkait dengan keyword? Dari sisi penjelasan atau implementasinya mungkin masih ada yang bingung atau kurang paham? Kak, saya mau tanya Kak. Iya, Mbak Sinta, silakan. Oke, aku mau tanya. Tadi kan kita harus punya main keyword sama turunannya. Nah, kita tuh tahu turunannya itu dari mana sih Kak? Kayak nemu tadi belajar SEO, terus belajar SEO gratis, belajar SEO lalalala, daftar ke bawahnya itu kita tahu dari mana Kak? Makasih. Oke. Jadi kalau untuk keyword turunan itu ada beberapa cara kita mencarinya. Misalnya kita udah punya nih satu topik atau satu main keyword kayak belajar SEO. Nanti dari situ kita bisa menggunakan cara pertama itu kita menggunakan Google. Sebenarnya nanti di part ketiga kita akan latihan sih. Nanti akan mungkin saya praktikan biar lebih jelas di part ketiga ya, Mbak Sinta. Untuk cara mencari keyword-keyword turunan seperti itu. Oke, Mas. Oke. Yang lain mungkin masih ada sebelum kita lanjut ke part on page SEO. Oke, kalau belum ada lagi, kita lanjut dulu ya kita masuk ke part yang kedua. Kita masuk di sini ke dalam on page website. Untuk yang pertama, kita masuk ke bagian URL structure. Jadi URL structure ini seperti yang kita ketahui, dia itu yang muncul di tab browser kita saat kita mencari sesuatu. Seperti www.google.com atau facebook.com itu URL structure masuknya. Jadi untuk penggunaan URL structure ini di SEO juga ada beberapa aturan atau bisa dibilang seperti pakem lah. Pakem yang memang sebaiknya direkomendasikan untuk diikuti supaya nantinya website atau halaman yang kita optimasi itu bisa lebih mudah muncul dan di crawl oleh bot Google dan muncul di hasil pencarian. Jadi beberapa tips dari URL structure ini, yang pertama itu dari URL structure ini keyword yang kita targetkan itu kalau bisa kita include atau kita masukkan ke dalam URL itu sendiri. Misalnya Kurasi punya website kurasikonten.com. Lalu kita punya artikel target keyword kita apa itu SEO. Nah, lalu untuk URL structure ya, contoh URL structure yang belum teroptimize dulu deh. Contohnya itu kan mungkin teman-teman sering lihat di website-website media atau website berita, ada misalnya tribunnews.com/berita/ nah itu panjang tuh dia. Biasanya URL structure dia tuh ngikutin dari judul artikel. Jadi semakin panjang judulnya,
dia secara otomatis itu yang akan dijadikan URL-nya. Nah, URL seperti itu sebenarnya kurang dianjurkan dari sisi SEO. Karena secara UX juga kurang enak dilihat karena jika terlalu panjang bisa jadi justru Google mengenalinya seperti link spam, spammy link. Jadi ada baiknya untuk URL structure ini kita hanya include keyword-keyword yang memang kita targetkan, kata-kata yang memang penting untuk ditaruh di URL. Misalnya tadi balik lagi ke misalnya kita targetkan artikel untuk apa itu SEO. URL structure-nya mungkin bisa berbentuk seperti kurasikonten.com slash apa lalu ada garis itu garis SEO. Nah itu kan berarti cuma ada 3 kata. Itu masuknya ke URL yang sifatnya SEO friendly. Lalu selain itu juga ada beberapa aturan lain seperti penempatan keyword itu harus sebaiknya atau jika memang bisa atau memungkinkan ditempatkan di baris terdepan dari URL kita. Misalnya kita menargetkan keyword yang general seperti SEO. Lalu judul URL-nya itu kita mau memasukkan dia tentang topiknya seluk-beluk SEO. Nah itu kan sebenarnya kalau di URL-nya mungkin kalau orang yang tidak memahami SEO akan masukkan kurasi.com slash seluk garis beluk garis SEO. Namun sebenarnya penempatan si keyword ini ada baiknya keyword yang ditargetkan itu ditempatkan di depan. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya bisa seperti kurasikonten.com slash SEO slash definisi misalnya. Jadi SEO-nya itu yang di depan. Karena jatuhnya untuk penempatan SEO ini ada beberapa ahli atau pakar yang memberikan statement bahwa semakin dia ditempatkan di depan atau di awal URL itu akan memiliki value yang lebih di mata bot si Google atau bot apapun yang melakukan crawling ke website kita. Lalu untuk tips ketiganya adalah usahakan agar URL yang kita gunakan atau kita buat itu sifatnya benar-benar clear atau jelas dan make sense. Jadi tidak terlalu panjang ataupun tidak menggunakan simbol-simbol seperti bintang, seperti tanda pagar yang memang tidak ada nilai atau value-nya untuk si user itu sendiri. Jadi intinya supaya lebih enak dibaca lah secara UX dan secara SEO friendly-nya. Lalu untuk ketentuan panjangnya sendiri ini memang tidak ada aturan yang pasti, yang strict dari si Google ataupun dari pihak manapun. Namun sepengalaman saya untuk good practice-nya ini kalau bisa dan memang memungkinkan itu URL sebaiknya amannya atau direkomendasikan itu di bawah 100 karakter agar tidak terlalu panjang tapi juga tetap bisa merepresentasikan isi dari si halaman tersebut kepada user maupun bot Google agar bisa memahami konten atau struktur dari website yang memang ingin kita tampilkan di halaman tersebut. Lalu untuk tips terakhirnya itu adalah usahakan gunakan hyphens karena hyphens ini lebih direkomendasikan atau disukai baik itu dari sisi UX secara UI ataupun dari sisi si bot Google yang melakukan crawling di website kita ketimbang penggunaan spasi atau underscore. Mungkin dari peserta di sini masih sering lihat alamat URL dari sebuah website atau halaman itu masih menggunakan underscore di bagian URL-nya. Sebenarnya itu sudah harus mulai ditinggalkan sih, karena memang lebih direkomendasikan untuk penggunaan hyphens untuk sebagai pemisah kata dari si URL tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian title text. Title text itu apa? Title text itu adalah yang akan muncul di hasil pencarian Google. Mungkin langsung saya contohkan di browser. Nah, title tag itu adalah ini. Misalnya belajar SEO terbaru untuk pemula, 7 cara cepat, bla bla bla. Ini adalah namanya title tag. Nah, bisa terlihat di sini untuk contoh title tag yang sudah teroptimasi dari sisi SEO.
ini tidak akan terpotong karena memang dia terlihat seutuhnya, sepenuhnya di hasil pencarian. Namun ada juga nih, kalau yang, nah dia ini 7 cara cepat belajar SEO pemula agar cepat mahir, garis jagoan titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah sebenarnya masih ada lanjutannya, namun memang ada batasan dari si Google sendiri untuk menampilkan si title tag ini. Jadi untuk yang terlalu panjang nanti yang muncul hanya akan titik-titik-titik seperti ini. Jadi usahakan agar title tag tidak melebihi dari, biasanya sih tidak melebihi dari 70 karakter untuk panjangnya sendiri untuk setiap halaman. Lalu untuk beberapa aturan yang sering kita gunakan dari praktis SEO itu adalah gunakan title tag yang memang relevan. Karena sejauh ini banyak mungkin di beberapa media yang sering ada berita viral lah, mungkin itu kebanyakan menggunakan title tag yang istilahnya lebih ke arah clickbait. Sebenarnya di dalam isi artikel atau materi kontennya itu tidak mencakup dari si title tag itu. Sebenarnya praktek seperti itu masih menjadi perdebatan dari sisi SEO-nya. Karena dari sisi CTR atau click through rate-nya itu memang akan meningkatkan CTR karena si user akan lebih merasa penasaran dan memiliki ketertarikan yang lebih untuk bisa masuk ke dalam website karena judulnya yang mungkin menarik atau clickbait. Namun dari sisi SEO itu kan jatuhnya kita tidak menampilkan informasi yang relevan atau informasi yang memang sebenarnya kita ingin show dari konten kita. Kalau saya pribadi memang lebih senang menggunakan title tag yang memang relevan dan berhubungan dengan topik ataupun keyword yang kita targetkan dari halaman tersebut. Nah, lalu seperti saya jelaskan tadi, title tag usahakan jangan terlalu panjang karena nanti jika terlalu panjang akan terpotong dan jatuhnya hanya muncul titik-titik-titik seperti ini. Oke, next kita masuk ke meta description. Jadi meta description ini kalau di hasil pencarian bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah deskripsi atau summary dari si artikel atau halaman tersebut. Ini namanya meta description. Saya lihat di sini, meta description yang sudah teroptimasi dia akan tampil secara utuh tanpa terpotong. Nah, ini lagi-lagi kita bisa jadikan contoh sebagai contoh meta description yang memang mungkin masih belum teroptimasi dari sisi panjangnya sendiri. Nah, dari sisi panjangnya itu biasanya saya menggunakan patokan itu maksimal hanya menggunakan 160 karakter atau huruf dari panjang si deskripsi itu. Nah, sebenarnya potensi dari meta description ini sangat besar untuk bisa kita optimasi. Mengapa? Karena jatuhnya mungkin kebanyakan orang setelah melihat title tag, mungkin dari 3 title tag teratas, bagi seseorang ini menarik semua nih. Tapi dia mungkin akan lebih membaca lagi dari sisi meta description-nya. Mana penjelasan yang mungkin lebih masuk atau lebih mendekati apa yang memang sedang dia cari. Jadi potensinya memang sangat besar untuk bisa kita optimasi. Karena di situ kesempatan kita untuk meyakinkan si user bahwa konten kita tuh menarik atau memang sesuai dengan apa yang ingin dia cari atau ingin dia dapatkan. Dan sebaiknya kita jangan terlalu fokus ke dalam karakter limit dari si meta description itu sendiri. Kita baiknya dari awal memang berfokus untuk membuat meta description ini sebagai suatu penjelasan yang menarik, yang memang ditujukan untuk si user, bukan si bot Google ya, si user, si human yang memang mencari pencarian di Google. Yang memang di dalamnya, di dalam meta description itu bisa kita tambahkan keyword atau topik yang memang ingin kita angkat. Jadi kita bisa mempersuade dari si user ini agar mau memilih dari halaman kita untuk dia masuki, ketimbang dengan halaman lain yang memiliki meta deskripsinya mungkin kurang menarik atau kurang sesuai dengan preferensi yang memang sedang dia cari, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin heading text. Headings ini sendiri bisa kita bagi menjadi 6. Dari heading 1, heading 2 sampai ke heading 6. Heading ini sendiri adalah sebuah tag
di mana lebih ke arah struktural konten kita dari sebuah halaman. H1 ini bisa kita sebut biasanya itu sebagai judul artikel. Jika memang halaman tersebut adalah artikel. H1 itu biasanya judul artikel, di mana itu adalah poin terpenting dari keseluruhan topik yang akan kita bahas di satu halaman tersebut. Dan aturan yang harus selalu diingat, dan mungkin sepertinya masih banyak sih sampai saat ini orang-orang atau praktisi, entah itu penulis atau dari praktisi SEO sekalipun, masih banyak yang belum benar-benar mengimplementasikan bahwa dari satu halaman itu hanya dibolehkan terdapat satu H1, satu heading satu. Karena dari sisi Google atau bot Google itu menganggap H1 ini adalah topik inti dari si halaman ini. Jadi jika dia katakanlah let's say dia punya 2 H1 atau bahkan lebih dari 2 H1, nantinya Google akan bingung dalam entah itu dalam meranking artikel kita atau dalam memberikan ranking halaman kita di hasil pencarian. Dia akan bingung sebenarnya yang ingin kita targetkan itu untuk topik apa atau keyword utamanya apa. Jika H1 kita ada 2, H1 yang pertama misalnya apa itu SEO, lalu H1 yang kedua adalah menulis konten SEO. Nah itu kan sebenarnya dua entitas yang berbeda secara main keyword. Itu bisa dijadikan dua main keyword yang berbeda. Nah dari situ nanti si Google sendiri akan bingung sebenarnya ini artikel atau halaman ini topik utamanya itu apa. Nah kerugiannya adalah pertama, kontennya akan sulit naik karena si Google karena bingung untuk menentukan prioritas topik atau keyword mana yang ingin difokuskan di halaman tersebut. Lalu kerugian kedua adalah untuk kedua keyword tersebut, worst case-nya adalah justru halaman atau website kita tidak bisa tampil di kedua keyword tersebut karena Google tidak memberikan trust-nya kepada kita, karena dia mungkin bisa menganggap website kita sebagai spammy website atau website dengan informasi yang tidak relevan dengan yang dicari oleh user. Jadi itulah kenapa pentingnya kita hanya menggunakan penggunaan heading 1 di setiap halaman. Lalu selanjutnya ada yang namanya internal linking, di mana sebenarnya linking ini adalah salah satu fundamental dari beberapa optimasi yang mungkin masih banyak orang atau praktisi SEO yang belum banyak mengoptimasinya. Sebenarnya peluangnya atau opportunity yang bisa kita ambil dari optimasi internal linking ini sangat besar. Kenapa? Karena dari satu halaman atau satu artikel, satu product page katakan, kita bisa melakukan linking ke halaman-halaman lain, entah itu ke artikel, entah ke homepage, ke product page, ke service page kita. Dari situ kita bisa memberikan yang namanya link juice. Link juice itu adalah, jadi misalnya ada case-nya untuk artikel misalnya dengan topik belajar SEO. Artikel kita udah ranking 1 nih untuk artikel itu. Nah, nanti dari artikel yang sudah ranking 1 itu dia bisa memberikan link juice-nya. Link juice itu adalah value yang memang sudah dia miliki dari ranking 1 itu. Dia bisa bagi-bagi ke halaman kita, halaman entah itu halaman artikel atau halaman product page kita yang lain, sehingga nanti value dari halaman lain kita itu nanti akan ikut naik seiring dengan banyaknya orang yang mengklik dari internal linking tersebut. Nah, ada beberapa tips nih dari sisi untuk internal linkingnya. Yang pertama adalah ada baiknya kita hanya melinking atau membuat internal link ke halaman atau konten yang memang terkait, yang memang memiliki keyword atau topik yang masih ada kaitannya dengan si halaman A. Misalnya halaman A membahas belajar SEO, lalu kita ingin melakukan internal link ke halaman lain yang bahasannya adalah membuat konten SEO. Nah itu kan dari sisi topikal sebenarnya masih satu cakupan dari masih satu topik secara SEO. Nah dari situ itu sifatnya masih dinilai relevan dan
bisa menaikkan value SEO kita dari sisi Google maupun si usernya, karena selain memperbaiki atau kita bisa mengoptimize value SEO-nya, kita juga bisa ada yang namanya dari sisi website itu bounce rate. Bounce rate itu adalah eh, persentase di mana orang, apakah si user misalnya masuk ke halaman A, apakah dia langsung keluar lagi tanpa membaca, ataupun dia memang membaca dan stay di halaman itu lalu akan pindah ke halaman lain di website kita, dan memang untuk kontennya dinilai relevan. Jadi memang kalau bounce rate-nya tinggi itu adalah berarti konten yang kita provide nih tidak sesuai dengan apa yang user cari. Jadi misalnya user masuk ke halaman A, namun dia langsung keluar lagi nih, dia langsung close website kita. Itu bisa meningkatkan bounce rate, di mana itu buruk dari sisi Google karena bisa menurunkan ranking. Mengapa? Karena dari sisi Google ternyata mungkin bisa memberi penilaian bahwa oh berarti website si A ini nggak sesuai nih kontennya dengan yang dicari user untuk keyword ini. Nanti untuk ranking kita bisa diturunkan untuk keyword tersebut. Nah, kebalikannya kalau kita menggunakan optimasi internal link ke konten yang relevan, misalnya user masuk ke halaman A untuk keyword belajar SEO, lalu di situ kita masukkan internal linking ke halaman lain, misalnya cara menulis konten SEO. Nah, itu kan ada kemungkinan dari si orang yang masuk ke belajar SEO, dia setelah membaca materi kita, dia lebih tertarik lagi nih untuk mendalami. Lalu kita melihat internal link kita yang cara membuat konten SEO. Dari situ dia akan mengklik dan masuk ke halaman itu. Nah, dari aktivitas itu, bounce rate yang bisa kita dapatkan di website kita bisa nilainya bisa menurun, dan itu bagus di mata Google karena berarti si user senang untuk stay lebih lama di website kita, dan dari mata Google berarti kan konten yang kita sediakan itu relevan karena Google menganggap user yang stay lama atau banyak melakukan aktivitas di website kita, entah berpindah halaman atau melakukan conversion, berarti konten yang kita tawarkan itu memang relevan dengan apa yang bisa cari untuk keyword tertentu. Seperti itu. Lalu tips selanjutnya adalah kita menggunakan ada yang namanya anchor text. Anchor text itu adalah kata-kata yang kita gunakan sebagai link untuk menuju ke halaman lain di website kita. Misalnya mungkin dari beberapa portal media kita sering baca, mungkin dari satu artikel di bagian bawah dia ada bagian baca juga, lalu ada URL untuk artikel lain. Nah, untuk kalimat itu disebut dengan anchor text. Nah, ada baiknya anchor text itu kita gunakan keyword yang memang relevan atau terkait. Jadi jangan gunakan ada yang namanya generic anchor text. Biasanya itu menggunakan kata-kata general seperti klik di sini atau baca selengkapnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari sisi Google ya, itu nggak ada value-nya karena nggak ada keyword di anchor text tersebut. Jadi kemungkinan si Google akan masuk ke situ kecil, dan dari sisi UX-nya juga kurang menarik untuk diklik. Lain halnya jika kita menggunakan internal link dengan anchor text yang memang sesuai, misalnya baca selengkapnya, lalu kita masukkan judul artikel yang memang di dalamnya terdapat keyword, misalnya membuat konten SEO hanya dalam waktu 10 menit. Nah, itu kan dari sisi anchor text-nya ada keyword yang ditargetkan di dalamnya, konten SEO misalnya. Nah, itu memiliki nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan generic anchor text seperti klik di sini atau baca selengkapnya yang tadi. Seperti itu. Ya, lalu mungkin dari sisi on page ada pertanyaan dari teman-teman, mulai dari penjelasan saya terkait dengan URL hingga internal link yang tadi. Boleh langsung open mic saja atau di kolom chat ya? Kak, saya mau tanya lagi, Kak. Iya, Mbak Sinta.
tadi kan kita harus dianjurkan untuk membuat meta description untuk memperjelas judulnya. Nah, kalau meta description itu bagusnya sudah langsung menjawab pertanyaan user atau masih, kan kadang ada yang tips apa gitu atau apa ya, cara apa. Nah, itu tuh udah langsung terjawab di meta description-nya atau kayak kita pancing-pancing aja tuh gimana sih? Oke. Kadang kan udah ada tuh yang langsung menjawab terus kayaknya aku nggak perlu buka lagi gitu. Yang bagus gitu. Terima kasih. Iya, jadi itu sebenarnya kembali lagi ke targeting kita dari awal. Misalnya memang kita menargetkan traffic, berarti kan itu mau tidak mau user harus masuk dulu ke website kita. Nah, lalu jika kita menargetkannya seperti itu, kita bisa menggunakan meta description dengan struktur yang seperti kita misalnya di title tag-nya kita udah point out nih isi dari artikel kita tuh apa, solusi misalnya dari cara menulis 10 tips menulis konten SEO terbaru. Lalu di meta description-nya kita nggak usah bahas tipsnya, kita lebih bahas ke arah masalah yang mungkin dimiliki oleh user. Biasanya yang saya gunakan itu saya melihat dari sisi user, masalah yang sering mereka alami itu apa. Jadi itu selain dari sisi relevansi juga bisa membuat user relate dengan apa yang kita tampilkan di meta description. Misalnya kamu sebagai penulis SEO selalu bingung dalam membuat konten. Nah, itu kan mungkin dari beberapa orang yang baca, dari sisi penulis konten SEO merasa, wah, konten ini gua banget nih. Kayaknya ini cocok nih buat gua karena gua seorang konten SEO dan dari sisi problemnya cocok dan sama. Lalu dari sisi problem itu kita masuk ke solusi tanpa menyebutkan si solusi itu apa. Jadi semacam bridging singkat yang bisa menarik si user itu supaya mau masuk. Jadi kita pertama point out masalah dia apa supaya dia relate. Setelah itu kita lakukan bridging ke arah solusi yang memang akan kita tampilkan di topik itu. Namun tidak kita jelaskan terlebih dahulu di meta description supaya dia mau masuk lebih lanjut ke website kita. Mungkin seperti itu, Mbak Sinta. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Ya, dari Mbak Nita ya. Title tag menggunakan. Oh iya. Kalau sepengalaman saya selama ini memang untuk keyword-keyword yang ditargetkan untuk artikel seperti itu ada yang namanya artikel sifatnya listicle. Jadi yang memang list artikel. Artikel itu memang menggunakan angka atau list di dalamnya. Memang pengalaman saya yang menggunakan angka itu memang lebih sering muncul di hasil pencarian. Seperti 7 tips hidup sehat atau 3 cara menabung yang ampuh. Itu kan semuanya kita menggunakan angka di depannya. Karena dari sisi user sendiri ada kecenderungan lebih menyukai judul atau title tag yang memiliki angka di depannya. Mengapa? Karena sebenarnya saya kurang paham ilmunya, tapi memang ada beberapa penelitian yang untuk beberapa topik artikel itu memang si user lebih cenderung akan melakukan klik atau CTR-nya itu lebih tinggi jika kita menggunakan angka di depannya. Mungkin ya seperti yang Mbak Nita tanya, seperti artikel-artikel tips dan trik atau cara-cara. Memang yang arah artikelnya lebih ke tutorial atau pedoman bagi seseorang untuk solve their problem. Itu memang lebih efektif jika kita menggunakan angka di depannya. Seperti itu. Tanya lagi dong, Mas. Iya, Mas Hafif. Pernah nih pernah ada experience di satu media lah. Jadi tuh dulu misalnya saya sebelum saya join terus saya ngasih tahu gitu misalkan poin-poinnya untuk dalam penulisan dari sisi artikel SEO itu seperti apa. Nah kan itu masuk nyambung yang tadi si listicle yang tadi. Nah
ada satu jurnalis yang bilang, oh kalau misalkan kompetitornya misalkan di situ 7, 9, 10 kompetitor ya, kita harus lebih banyak gitu. Itu bener nggak sih sebenarnya? Soalnya sebenarnya masih soalnya itu masih kayak pertanyaan banget sih. Soalnya pernah testing juga, kita coba tulis itu kompetitornya 5, 6, 7, kita 10 nih, kita 10. Memang masuk di first page ya, tapi masih di halaman bawah. Oke, masih tetap kalah ya dengan yang jumlahnya lebih sedikit. Bener. Jadi kan kalau misalkan apalagi kalau kita pembahasannya soal 5 tempat wisata atau 5 film untuk weekend ini misalkan kayak gitu kan. Jadi kita harus banyak-banyakan apa enggak tuh, itu masih saya bingung tuh, soalnya ada yang pernah ngomong itu ke satu jurnalis dan saya nggak bisa counter back nih si pernyataan itu. Tapi memang kalau dilihat dari sisi kompetitor benar sih, 10, 12, terus kita harus lebih banyak dari itu pernah dites masuk. Tapi itu tadi tuh, haruskah kayak gitu kan, effortnya lebih banyak ya Mas ya kalau misalkan misalkan, dan bagus sih secara session durationnya juga bagus sih, tapi jadi effortnya tuh jadi kayak nggak banyak lama aja gitu, banyak banget effortnya jadi terlalu banyak ya. Oke, itu aja sih Mas. Oke, jadi ini menarik sih sebenarnya. Memang kalau dari sisi media online seperti itu, apalagi media besar ya, persaingannya kan memang ketat. Dia perharinya mungkin selalu compete untuk artikel-artikel dengan target keyword yang baru, yang kebanyakan memang sifatnya listicle atau menggunakan angka di depannya. Nah, dari pengalaman yang sudah saya lakukan sampai saat ini sih, sebenarnya untuk jumlah angkanya itu kita nggak harus selalu melebihi dengan yang di papan atas. Karena untuk beberapa kali juga saya sudah melakukan testing untuk misalnya 7 tips tentang bla bla bla, misalnya di yang sudah bertengger di peringkat 1 hingga 5, let's say dia paling tinggi itu membahas 10 tips, lalu misal saya membuat hanya 7, tapi saya berhasil untuk membalap yang 10 itu. Kalau yang selama saya testing ini adalah yang penting itu bukan jumlahnya, tapi seberapa dalam kita membahasnya dan seberapa relevan atau penting dari si list itu. Jadi memang mungkin ada beberapa pihak atau media yang memang menganut sistem ya udah yang penting lebih banyak. Dia 10 kita tulis 20. Entah itu relevan atau enggak dari yang si user mau. Yang penting jumlah kita lebih banyak. Sebenarnya itu nggak akan ngaruh juga kalau dari sepengalaman saya. Karena ada beberapa topik yang memang si user lebih menginginkan list yang tidak terlalu banyak. Gimana ya? Bahasanya itu mungkin dia lebih membutuhkan ya udah gue butuh 10 tapi yang memang benar-benar nih, yang benar-benar dalam lah infonya, detail. Kebanyakan kan kalau website media yang perharinya selalu ada artikel baru itu kan memang dibuatnya secara cepat. Risetnya juga mungkin tidak terlalu lama. Misalnya dia menggunakan 50 tips. Nah, dia entah asal comot di mana itu sumbernya tanpa detail yang jelas. Itu kan sebenarnya kalaupun oke lah, misalnya Google menggunakan faktor angka itu lebih banyak, lebih ditingkatkan rankingnya. Oke, misalnya di hari pertama dia muncul di peringkat 2, lalu pas user masuk, kok gini sih, 50? Ya? Iya, lalu kan bounce rate. Nantinya pun akan keluar lebih cepat dari si hasil pencarian itu. Lama-lama juga akan turun. Jadi yang pengalaman sampai saat ini saya pernah testing sih, sebenarnya jumlahnya amannya itu kita rata-rata dari misalnya di first page itu dari 10 halaman rata-ratanya ya dari 7 sampai 10 ya kita antara itulah, tapi dengan catatan kita buat lebih in-depth, lebih dalam. In-depth ya? Entah itu lebih dalam atau kita lebih menawarkan informasi yang belum mereka sajikan, seperti itu. Jadi
Kalau seperti itu sih harusnya lebih efektif. Kalau Ngaruh ke faktor faktor on page SEO yang lainnya nggak sih Mas soal kayak gitu tuh? Soalnya masih bingung juga sih, maksudnya kita udah menawarkan informasi nih, udah menjawab, tapi kalau dari sisi website kita ya, maksudnya kan Google ngasih kesempatan kita untuk ngerank di first page itu kan ada faktor-faktor lainnya kan selain hal itu gitu loh. Maksudnya iya. ada efek nggak sih misalkan kita sudah ngikutin nih tapi si Google ngelihat keseluruhan faktornya lain, misalkan ada yang kurang kah, misalkan dari sisi IoT image-nya kurang, terus ada sitemap yang belum tergenerate atau nggak ada robot TXT kayak gitu, itu akan ngaruh apa enggak? Oke. Sebenarnya pasti ngaruh sih, itu kan jatuhnya dari keseluruhan website ya. Jadi ada baiknya jika memang kita ingin menaikkan, let's say, bagian artikel atau blog kita, itu kita harus cek dulu tuh site audit keseluruhan websitenya apakah bisa dikatakan sudah dalam tanda kutip sehat. Jika memang untuk beberapa error-error atau warning yang vital itu sudah kita solve, seharusnya sih benar-benar kita nanti baru akan compete dari sisi on page-nya. Namun jika memang dari sisi yang tadi Mas Hafi bilang kayak sitemap-nya belum ada, robot teksinya belum disubmit atau bagaimana, itu kan jatuhnya maupun on page kita udah bagus, ya kayak logiknya kayak kita punya tempat usaha lah. Produk kita bagus nih, kita lebih dari kompetitor tapi tempat usahanya jelek, nggak jelas alamatnya. Kan si user juga atau Google sebagai pihak yang punya otoritas tentunya nggak akan masuk kan. Kita yang nggak usah ngomongin on page dulu lah, kita pasti ngomongin teknikal ya dari si website secara keseluruhannya. Namun jika memang sudah oke secara keseluruhan, nanti ya itu kita akan masuk ke on page dari si halaman itu, mulai dari title, description, seluruh image, keyword density, ya itu banyak sih sebenarnya faktornya. Siap. Tapi memang intinya ya harus teknikalnya diberesin dulu sih. Oke, siap. Thank you. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Mentari. Artikel. Oke, ya melanjutkan dari yang tadi saya jelaskan ke Mas Hafif. Kalau alt text atau alt image itu sebenarnya bukan jaminan sih. Itu lebih ke arah faktor-faktor yang memang mempengaruhi. Cuma kan dari si Google ini kita nggak tahu pasti untuk keyword-keyword, karena untuk setiap keyword bobot faktor-faktornya itu beda yang digunakan. Tapi memang alt text atau alt image ini memang menjadi salah satu hal yang harus kita optimasi karena ini potensial juga. Jadi misalnya dalam satu halaman, dalam satu artikel misalnya kita menggunakan gambar penjelas atau ilustrasi. Nah, sebenarnya kan fungsi alt image ini jika gambar yang kita ingin tampilkan itu tidak bisa keload secara maksimal. Misalnya entah itu karena masalah koneksi si user atau dari respon server kita yang sedang lambat atau bagaimana, itu kan mungkin dari teman-teman di sini pernah mengalami saat membuka sebuah halaman website itu ada gambar yang tidak berhasil keload. Itu kan jika memang gambar itu sudah dioptimasi untuk alt image atau alt text-nya, nanti dia akan muncul mungkin seperti kotak putih blank, hanya saja yang teroptimasi itu ada tulisan penjelasnya. Itu gambar apa sebenarnya? Misalnya itu adalah ilustrasi orang menulis konten. Di alt image-nya bisa ditambahkan orang sedang menulis konten. Jadi meskipun si gambar itu gagal untuk di load atau di show di website kita, si user tetap mendapat maknanya. Jadi nggak mengurangi esensi dari si gambar itu. Seperti itu. Itu pasti mempengaruhi, karena itu salah satu faktornya. Cuma kalaupun sudah dioptimasi ya balik lagi. Karena nggak cuma itu faktornya, kita nggak bisa langsung berharap setelah kita optimasi ini harus naik, nggak gitu juga.
karena banyak juga sih faktor-faktor selain itu kan. Ya, untuk Mbak Mentari ya, gitu jawabannya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain terkait dengan on-page yang masih ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada lagi, kita lanjut ke part yang terakhir. Kita masuk ke waktu praktis. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan beberapa cara untuk melakukan research keyword yang biasa saya gunakan. Di sini saya akan coba mencontohkan dengan tools yang memang tersedia di internet dan itu free. Bisa dilihat di sini itu dari Neil Patel, namanya Ubersuggest. Di sini adalah salah satu tools yang lumayan banyak yang menggunakan dari entah itu praktisi SEO, entah itu penulis, atau digital marketer sekalipun. Biasanya banyak yang menggunakan tools ini. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa masukkan keyword yang memang keyword atau topik yang menjadi materi utama dari artikel atau konten kita. Lalu di sini adalah database yang akan digunakan. Misalnya kita ingin menggunakan database Indonesia. Lalu kita coba input untuk keyword utamanya belajar SEO. Lalu setelah kita input nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi akan coba saya jelaskan di sini ada search volume. Search volume ini apa? Search volume ini adalah jumlah pencari untuk keyword belajar SEO selama 1 bulan secara rata-rata selama 1 tahun ke belakang. Jadi untuk keyword belajar SEO ini setiap bulannya ada 2.900 orang yang mencari secara organik di Google. Ini di luar iklan advertising atau apapun itu yang berbayar. Jadi ini yang murni organik. Lalu di sini bisa dilihat SEO difficulty. Ini adalah estimasi tingkat kesulitan dari sisi SEO-nya jika kita ingin menargetkan keyword belajar SEO ini. Di sini bisa kita lihat 26. 26 ini masih terbilang easy. Yang sulit itu untuk nilai misalnya 60 ke atas itu sudah mulai medium dan bahkan hard untuk kita compete di dalamnya untuk keyword tersebut. Lalu ini untuk paid difficulty dan CPC. Untuk SEO tidak terlalu kita fokuskan karena itu untuk keperluan ads atau iklan di Google. Lalu jika kita scroll ke bawah, di sini tampilannya kan seperti ini. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Sinta ya, Mbak Sinta tadi, bagaimana cara kita mencari keyword turunan adalah di sini. Nah, keyword utama kita kan kita sudah masukkan nih, belajar SEO. Nah, dari belajar SEO ini, kita bisa lihat dulu nih di sini, belajar SEO. Untuk yang ranking tuh website apa aja untuk keyword itu. Di sini bisa kita lihat. Jika kita ingin menargetkan belajar SEO, berarti website-website pesaing kita adalah ini, yang sudah tampil di hasil pencarian. Seperti Niaga Hoster, Jagoan Hosting, Dewa Web, dan seterusnya. Lalu jika dilihat di sini, di bawah belajar SEO, nah ini yang tadi saya bilang keyword turunan, Mbak Sinta. Seperti yang tadi Mbak tanyakan, jadi di sini bisa kita lihat. Lalu jika ingin mencari yang lebih banyak, kita ini kan suggestion, kita bisa lihat di bagian related. Nah, related ini lebih banyak. Jadi ini bisa kita jadikan acuan atau gambaran jika kita ingin menargetkan keyword-keyword turunan yang lebih spesifik. Karena untuk belajar SEO ini kan masih terlalu broad ya, topiknya terlalu luas. Ada baiknya jika kita membuat sebuah website baru atau brand baru, kita menargetkan konten-konten yang lebih spesifik. Meskipun secara volume memang jauh jika dibandingkan belajar SEO yang di sini 2.900, lalu untuk keyword-keyword turunannya di sini hanya ratusan. Tapi memang ini ada kemungkinan kita untuk bisa bersaing jika kita website baru. Sebaiknya kita mulai dari keyword-keyword yang
memiliki volume kecil seperti ini. Karena ini sifatnya lebih spesifik dan lebih memungkinkan kita untuk bisa compete di dalamnya. Ketimbang kita langsung menargetkan belajar SEO, di mana kompetitor kita tentunya adalah website-website yang memang sudah stabil lah istilahnya, stabil di page pertama untuk kurun waktu yang tidak sebentar. Ketimbang dengan keyword-keyword yang keyword turunan ini. Mungkin masih ada chance untuk kita bisa compete di dalamnya sekalipun kita website baru, karena ini niche industrinya memang lebih spesifik seperti itu. Lalu saya tadi ada ketinggalan satu hal, ini untuk membuat title tag, meta description serta URL. Biasanya saya menggunakan tools yang namanya Porten. Dia sub preview tool. Jadi di sini dia sistem kayak untuk kita melakukan cross check sebelum kita membuat title atau meta description. Misalnya topik artikel kita tentang belajar SEO. Nah, di sini enaknya tools ini adalah kita bisa langsung melihat secara real time. Nantinya jika kita berhasil ranking untuk keyword ini, title tag-nya akan muncul seperti apa di hasil pencarian. Nah, ini kan bisa terlihat tidak terpotong. Nah, ini kalau kita melebihi jumlah yang disarankan, nanti dia akan tampilannya seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Karena dia terpotong, hanya akan menampilkan titik-titik-titik. Dan ini secara user experience memang kurang bagus. Begitupun dari sisi SEO. Jadi usahakan agar ini sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, seperti ini, agar tidak terpotong. Begitu pula dengan meta description. Nah, di sini bisa kita lihat juga. Dia kalau belum melebihi, dia tidak akan terpotong atau tidak akan muncul titik-titik-titik. Coba kita, let's say, kita tambahkan beberapa kata. Nah, bisa dilihat di sini, previewnya akan muncul seperti yang title tag tadi. Jika kelebihan katanya, dia hanya akan muncul titik-titik-titik. Jadi sebaiknya saat kita memang membuat konten dari awal, kita sudah lakukan preview seperti ini, agar jika memang nantinya konten kita atau halaman kita berhasil masuk di hasil pencarian, dia sudah teroptimasi secara SEO dari sisi title tag maupun meta description. Begitu pula dengan URL di sini, nanti dia akan muncul. Ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita masuk ke bagian terakhir, make it work on your website. Mungkin di sini saya coba mau nanya aja sih ke teman-teman yang mungkin sudah memiliki website atau sedang menjalankan bisnis atau brandnya sendiri yang memiliki kendala dari sisi SEO untuk websitenya. Mungkin bisa di-sharing atau ditanyakan jika memang ada keperluan terkait dengan SEO. Bisa langsung open mic saja atau lewat kolom chat ya. Mbak Bentar. Iya, Ahref bisa. Cuma itu untuk fitur free-nya memang terbatas. Kebanyakan memang harus kita subscribe atau kita membeli yang premium. Seperti Ahref atau SEMrush. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk dari sisi keyword research atau on page atau apapun
hal SEO yang berkaitan dengan website atau brand yang sedang teman-teman jalankan, boleh segera ditanyakan di sini ya. Kak, aku mau tanya lagi, boleh nggak? Iya, boleh. Eh, Tadi kan kalau website kita baru, lebih baik mencari keyword-keyword yang volumenya masih kecil, tapi nanti kita lengkapi di situ. Maksudnya kita bikin banyak artikel di situ. Tapi kan sebenarnya kan kayak gitu tuh ngulang-ngulang aja ya informasinya. Kayak cara mudah buat artikel. Nanti ada eh, cara apa membuat. Maksudnya itu informasinya sama terus. Nah, nanti kan kalau apa namanya informasi yang kita sajikan tuh nggak beda jauh antar artikel, ngefek nggak sih? Maksudnya ketika orang lain baca terus kok ini kayaknya sama ya kayak yang aku baca kemarin di web ini juga kayak gitu tuh, nanti kan jadi bounce rate-nya tinggi atau gimana, itu gimana ya? Maksudnya kita harus gimana gitu biar tetap bisa banyak memenuhi yang kosong-kosong itu, tapi nggak membosankan. Nah, udah itu aja. Terima kasih. Oke. Oke, jadi saya paham maksudnya itu adalah mungkin jika membahas topik-topik yang sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya ya. Jadi itulah balik lagi ke yang tadi saya jelaskan di awal-awal tentang topical authority. Jadi ada baiknya kita di awal itu kita sudah melakukan research keyword secara topik besarnya. Misalnya topik besarnya belajar SEO. Nah, lalu kan mungkin untuk keyword seperti belajar SEO pemula dan belajar SEO untuk pemula, itu kan sebenarnya dari sisi Google berbeda kan. Cuma pasti dari sisi informasi atau untuk si usernya itu sama. Karena hanya ya perbedaan kata penghubung lah. Nah, untuk dua keyword ini, belajar SEO pemula dan belajar SEO untuk pemula, itu cukup kita targetkan di satu artikel. Jadi mungkin Mbak Sinta salah menangkap yang saya jelaskan. Jadi maksud saya kita memprovide semua informasi yang terkait dengan itu adalah jika memang secara topikalnya itu masih bisa dispesifikan. Misalnya belajar SEO pemula, belajar SEO YouTube dan belajar SEO WordPress. Itu kan dua-duanya belajar SEO, namun di dua platform yang berbeda. Dan pastinya informasinya isinya berbeda kan. Nah, itulah yang maksud saya kita harus memprovide. Jadi, waktu user melakukan pencarian belajar SEO, kita sudah menyiapkan banyak konten nih. Entah itu yang di YouTube, di WordPress, di Blogspot. Itu kan pasti isinya beda. Nah, dari situ nanti kita akan coba compete dari keyword-keyword itu. Setelah keyword itu naik, baru kita mulai pelan-pelan menargetkan keyword yang search volumenya tinggi dan kompetitornya cukup tinggi seperti belajar SEO. Jadi seperti untuk keyword-keyword yang memang mirip, seperti belajar SEO blog, belajar SEO blogger itu kan mirip. Nah, yang seperti itu bisa disatukan saja. Jadi maksud saya kita provide semua itu tidak serta-merta kita pisahin semua. Kita juga harus memilah. Jika secara logik itu bisa dijadikan satu artikel, ya kita jadikan satu halaman saja. Namun jika memang untuk kontennya, oh ini bisa nih dijadiin satu konten sendiri karena pembahasannya banyak, baru itu kita pisah. Seperti itu. Cukup jelas, Mbak? Terima kasih, Mas. Oke, siap. Udah sangat jelas. Oke, siap. Oh ya, sama satu lagi, Mas. Kalau sekarang itu artikel idealnya berapa kata sih, Mas, kalau di Google? Oh, oke. Untuk panjang artikel itu sebenarnya kalau saya sendiri sih tidak ada patokan sih. Sebenarnya asal informasi yang mau kita provide dengan yang user cari itu udah bisa terjawab di konten atau artikel kita. Sebenarnya mau berapapun konten itu, jika memang itu relevan dan bisa menjawab kebutuhan si user, itu oke-oke aja dan harusnya tetap bisa ranking. Entah itu kita menulis konten hanya 200 artikel nih, tapi memang ya yang user cari memang hanya itu isinya, ya udah kita nggak usah terpatok harus minimal, tapi kan minimal 500, ada yang bilang 500 atau bahkan 1000. Nanti jika kita patokan kayak gitu, itu malah justru bisa memperburuk value dari konten kita karena patokan kita udah ke jumlah kata nih. Kita udah nggak
patokannya ke value-value yang memang relevan dicari oleh user. Jadi sebenarnya untuk jumlah kata sih nggak ada patokan. Selama semua infonya udah kita sampaikan dengan jelas dan cukup bisa dimengerti user, ya udah, kita nggak harus ada patokan sebenarnya. Seperti itu. Cukup jelas, Mbak Sinta? Sudah Mas, terima kasih. Oke, siap. Oke, di kolom chat ada dari Mbak Hani terkait dengan on-page SEO. Oke, ini menarik karena ini balik lagi ke user intent, karena intensi tiap-tiap user yang mencari dengan keyword tertentu itu memang berbeda. Misalnya saya mencari keyword belajar SEO dengan misalnya Mbak Cinta tadi juga mencari keyword belajar SEO. Nah itu kan meskipun keywordnya sama, keyword yang kita gunakan sama, tapi bisa jadi intensi kita berbeda. Mungkin Mbak Cinta mencari belajar SEO yang lebih lengkap dari step by step dari awal. Namun saya mencari dengan intensi untuk menemukan konten yang membahas belajar SEO yang lebih spesifik untuk suatu topik. Nah itu kan mungkin jika yang sudah bertengger di peringkat 1 adalah konten yang membahas keseluruhan dari awal, itu kan dari sisi Mbak Sinta pasti lebih oke dong dari kontennya, karena lebih bisa menjawab semua pertanyaan yang ingin ditanyakan Mbak Sinta, karena itu menjelaskan dari awal. Sedangkan untuk saya yang mencari secara spesifik, misalnya untuk yang SEO lebih advance, meskipun saya menggunakan keyword belajar SEO, tapi pas saya masuk, yang saya baca itu saya udah ketahui semua nih misalnya, ya udah, berarti kan menurut saya itu jelek, saya keluar. Nah, balik lagi, kalau dinilai dari kualitas ya itu bisa berbeda-beda dari setiap user, tergantung dengan intensi masing-masing user itu dalam masuk website, misalnya rank 1 di search itu. Karena bisa jadi menurut satu orang yang rank 1 ini ya memang yang terbaik, ini bisa menjawab semua kebutuhan saya. Tapi di sisi lain ada user yang sebenarnya ini kurang oke nih, yang rank 3 malah yang bisa lebih menjawab. Nah itu kan balik lagi ke preferensi masing-masing. Dan selain itu juga ada beberapa faktor lain yang di luar dari on-page itu. Balik lagi ke yang tadi Mas Hafif tanya terkait dengan teknikal. Meskipun kualitas yang rank 2 lebih bagus, tapi secara kesehatan keseluruhan website yang rank 1 lebih bagus, bisa jadi Google akan prioritas ke yang rank 1 itu. Seperti itu, Mbak Hani. Jadi memang tidak bisa dilihat langsung ada patokan pakemnya sih, karena memang tergantung preferensi masing-masing, dan dari Google-nya juga ada cukup banyak faktor yang dijadikan penilaian seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari yang lain. Tanya lagi Mas Bro. Oke, siap. Kebetulan kerja di salah satu produk IPTV, kayak TV kabel, internet kayak gitu kan. Nah, saya lihat di website-nya kurang dari sisi keseluruhan kesehatan website-nya kurang nih. Cuman itu kan dari sisi teknikal, itu pelan-pelan diperbaiki. Nah, tapi ada yang bisa kita optimasi nih, contohnya dengan menuliskan artikel-artikel yang relevan dengan si topik, misalnya yang relevan dengan bisnisnya. Nah, saya mau tahu ini, saya udah berapa kali tanya sama beberapa teman SEO lah. Sebenarnya untuk update itu berapa lama ya? Maksudnya untuk update artikel itu ada maksimal nggak sih? Misalkan sehari satu, atau 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, kayak gitu sih. Ada patokan nggak sih? Soalnya kan kita kan nggak melulu jualan kan di produk itu, jadi kita harus ada informasi yang baru lah dari untuk nge-grab si user gitu. At least
ada value lain yang user bisa bisa dapetin ketika masuk website kita, yang nggak melulu jualan, nggak melulu harus lu suruh subscribe gitu untuk selalu berlangganan, jadi ada informasinya. Nah itu bisa dicapaikan dengan kita rutin update artikel ya. Nah itu ada range waktunya nggak yang tepat, soalnya ada yang jawab ya nggak harus banyak-banyak sih gitu. Mungkin dari sisi masnya ada pernah pernah punya case untuk produk kayak gini, atau case untuk produk lain gitu yang memang websitenya jualan tapi ada blokan kayak gitu. Oke, sebelumnya maksudnya update ini penambahan artikel baru atau update existing artikel misalnya? Penambahan artikel Penambahan sih, baru. penambahan. Soalnya yang lama-lama tuh kayaknya udah nggak bisa dirubah, soal banyaknya press release sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi ya memang kan jatuhnya sekalipun website kita jualan kan kita tentu saja nggak bisa melulu jualan ya. Iya. Karena orang juga akan bosan. Jadi biasanya kalau saya pribadi, saya pernah menangani website untuk brand, let's say kesehatan lah, kayak website brand kesehatan, dia jualan produk kesehatan. Biasanya itu saya menggunakan untuk updating kontennya. Biasanya per hari itu dia, let's say, bisa 2 atau 3 artikel baru per hari. Nah, lalu untuk bagaimana penentuannya kapan kita harus melakukan konten yang sifatnya informasional, kapan yang kita jualan, itu biasanya saya menggunakan sistem kayak 3 informasional, 1 jualan, atau kayak 4 informasional, 1 jualan. Jadi setiap 3 artikel kita kasih informasi, habis itu baru artikel kita jualan. Oke. Ya, hard sell. Tapi itu dalam satu hari. Enggak, jadi per hari misalnya kita 2. Nah, tapi kan user masuknya nggak setiap hari kan. Oke. Jatuhnya dia melihat konten kita secara berkala lah. Mungkin yang memang sudah tahu brand kita, mungkin setiap minggu dia masuk sekali. Dia ingin melihat artikel-artikel baru apa aja. Nah, misalnya kalau perbandingannya satu artikel kita informasi, 1 jualan, itu kan masih terlalu terlalu kurang dari sisi user. Ya. Jadi kalau dari saya sih yang pernah saya coba itu dan itu works adalah 3 kali kasih informasional, kita 3 kali kasih value dulu lah. Kita kasih informasi, satunya baru kita jualan hard selling. Oke. Toh dari yang informasi ini juga kita masih bisa dapat konversi kok, sama kita menggunakan copywriting yang tepat dan CTA yang tepat, entah itu di akhir artikel, entah di kita menggunakan banner di samping atau bagaimana lah, itu masih bisa kita akali untuk konversinya. Jadi memang dapat tracking ya itu tricky sih, memang harus kita lakukan testing karena untuk setiap industri pasti beda-beda kan. Iya. Sebenarnya untuk strateginya. Yang udah ditanya juga ya. Tapi harusnya kurang lebih seperti itu sih. Adalah Ya. biarkan secara organik. Oke. Ya. Oke, ada lagi dari yang lain? Atau di judul itu letakkan keyword target. Apa yang juga membantu meningkatkan klik gitu ya, namanya click through rate. Jadi setelah orang yang baru mau mulai bisnis atau baru mau jadi ada membuat sebuah website, masih ragu atau bingung, mungkin bisa ditanyain aja di sini langsung. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin untuk kelas hari ini dari saya terkait dengan keyword research dan on-page sampai di sini dulu, teman dari Kurasi. Jadi kesempatan terakhir nih, saya tanya, mungkin masih ada mau tanya tapi takut atau ragu.
Oke, kalau memang tidak ada, mungkin sebagai penutup, biasanya kita boleh dinyalakan dulu tuh kameranya. Kita akan ada sesi seperti foto bareng untuk nanti dijadikan dokumentasi dan diupload ke IG kurasi. Mungkin dari teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Halo, terdengar ya suara saya? Terdengar Mas. Ya. Ayo, mungkin boleh dinyalakan dulu. Oke, kalau sudah ready semua, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di kelas SEO 101 sesi kedua sore ini dari kurasi konten. Kalau yang belum masuk di grup Telegram dari yang di sini mungkin bisa masuk. Lalu kalau nanti ada yang mau tag IG kurasi dari foto yang tadi atau kelas selama kelas berjalan bisa di tag di kurasi.com di Instagram. Kemudian untuk minggu depan kita akan ada kelas lagi. Untuk informasi kelas selanjutnya akan kita infokan lebih lanjut di grup Telegram seperti biasa ya. Jadi ya sekian untuk sore ini. Terima kasih sekali lagi. Untuk informasi selanjutnya atau ingin bertanya bisa lewat grup Telegram ya. Oke semuanya. Thank you.